Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda, edisi Kamis 6 Juni 2024. Injil yang akan kita bahas adalah Injil Markus, bab 28 sampai 34, tentang ajaran tentang dua perintah kasih yang terutama. Salah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab, dan melihat bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada mereka, datang kepadanya dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita patut bertanya, kenapa seorang Farisi ini dia bertanya perintah mana yang terutama dalam Taurat? Bukankah dia sudah tahu perintah-perintah Taurat itu? Nah, ternyata saudara-saudari, pada zaman Tuhan Yesus berkarya, orang-orang Farisi itu membuat banyak sekali aturan-aturan tambahan yang mereka maksudkan sebenarnya untuk menjelaskan Taurat, tetapi malah menjadi kacau balau. Kenapa? Karena mereka menambahkan aturan-aturan yang terlalu rinci, aturan-aturan yang tidak ada dalam Taurat. Pada zaman itu diperkirakan ada sekitar 620 aturan tambahan yang dibuat oleh para pemuka agama Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, kalau sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Anda hafal 10 perintah Allah? Urut. Atau saya bertanya, apakah Anda hafal atau tahu adanya 5 perintah gereja? Nah, mungkin kita juga spontan mengatakan, aduh Romo, saya tidak ingat persisnya apa. Ya, itu baru 5 perintah gereja misalnya ya. Nah, bayangkan Anda diminta untuk mengetahui, menaati 620 aturan. Ya. Nah, ini kan hampir mustahil. Tetapi itulah yang diwartakan oleh para pemuka agama Yahudi pada masa Tuhan Yesus, bahwa umat harus menaati sekian ratus aturan tentang membasuh, tentang membersihkan alat-alat makan, ya, dan ritual-ritual kecil lainnya yang mereka katakan ini harus dilakukan untuk menjaga kesucian, menjaga kekudusan dan sebagainya. Nah, maka seorang ahli atau seorang Farisi yang hadir kepada Yesus hari ini, yang menghadap Yesus itu, dia bertanya seperti itu. Kenapa? Seorang ahli Taurat ini ya, maksud saya ya. Dia bertanya kenapa? Dia sendiri juga bingung karena terlalu banyak aturan yang dikatakan penting pada masa itu. Dan Yesus menjawab secara luar biasa dengan apa? Menyebutkan 2 ayat terpenting dalam Taurat, bukan 2 aturan yang diajarkan dari 600-an aturan-aturan ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Ya, kalau kita melihat catatan ayatnya, perintah kasih kepada Allah itu diambil dari kitab Ulangan, ya, bab, misalnya di sini dikatakan ayat 28 dari Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 5, yang merupakan doa harian keluarga Yahudi. Jadi itulah doa harian keluarga kudus yang didoakan setiap hari oleh Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Kemudian perintah kasih kepada sesama itu diambil, ya, kalau kita lihat catatan ayatnya dari kitab Imamat bab 19 ayat 18. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya tidak membuat hukum yang baru. Tuhan Yesus mengambil 2 pokok hukum dari Taurat yang menjadi pusat hidup orang Israel. Karena itu kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Mari kembali kepada hal yang paling esensial, yaitu apa? Mengasihi. Di atas semua aturan-aturan yang ada di sekitar kita, kita diajak untuk kembali kepada intisarinya, yaitu apa? Kepada kasih. Kepada kasih kepada Allah dan kepada sesama. Semoga kita tidak menjadi orang yang legalistik, yang menuntut orang lain terlalu banyak dengan aturan-aturan, tetapi malah melupakan tugas utama kita adalah mencintai. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.